Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Kakak percaya kabar adik-adik semua adalah kabar baik dan luar biasa. Walaupun selalu sekolah minggu online di rumah. Hari ini kita memuji Tuhan bersama-sama. Kakak minta adik-adik di rumah berdiri dong. Kita mau bernyanyi sekolah minggu paling Yahud. Oke? Kita mau bernyanyi bersama-sama. Sekolah minggu. Tepuk tangannya ya. Sekolah minggu itu adalah sekolah minggu yang paling Yahud. Anak-anaknya pada imut-imut dan ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Nah, firman Tuhan juga oke punya. Nah, pujian yang kedua mengatakan bahwa kita memuji Tuhan lewat tangan, kaki, kepala, semuanya. Kita memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan lagi. Doa pembukaan ini dibawakan oleh Kakak Yani, oke? Kakak Yani, dipersilakan untuk berdoa. Adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mau memuji Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami
kami sepanjang 1 minggu. Tuhan telah melindungi kami, memelihara kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan, bahkan kami akan membenarkan nanti cerita firman Tuhan. Berikan kami hikmat sehingga kami dapat bisa mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Erni. Nah, kita sudah berdoa. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Baik untuk kakak, baik untuk adik-adik, baik untuk kita semua. Kita mengingat God is so good. Ingat gerakannya selalu, God is so good, oke? Kita menyanyi God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Nah, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik kepada siapa? Kepada saya, kepada kamu, dan kepada kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, mengatakan bahwa Bapa, Engkau begitu baik, dan mengatakan bahwa hanya ini Tuhan persembahan kami, yaitu persembahan hidup kita ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Hanya ini Tuhan. Ya adik-adik, kakak minta untuk berdiri. Kita mau bernyanyi pujian ini ya. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku.
hidup kita kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita biarlah Tuhan memakai kehidupan kita, baik itu kehidupan dalam melayani Tuhan, biar senantiasa Tuhan yang akan berkati. Kita akan bagi kelas, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana pada saat hari ini anak-anak sekolah minggu sudah memuji Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat menjadi alat berkat-Mu dimanapun mereka berada. Sebentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati supaya mereka diberikan hikmat kemampuan di dalam mereka mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan mengajar, Tuhan berikan hikmat kemampuan bagi mereka. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan bagi kelas. Tuhan Yesus memberkati. Bye. La 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 na 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 na. Udah mulai ya? Halo teman-teman semua, Shalom. Kembali lagi bertemu dengan Emma. Ada yang belum kenal Emma ya? Kenalkan, nama saya Emma. Siapa nama saya? Ya benar, nama saya Emma. Hari ini Emma mau cerita untuk teman-teman. Teman-teman mau dengar? Yang mau dengar cerita angkat tangan. Saya mau dengar cerita. Senang sekali bertemu teman-teman. Nah, hari ini Emma mau cerita tentang apa ya? Nah, sebelum Emma cerita, ini nih, Emma mau kenalkan satu teman yang suka mengeluh. Jalan-jalan, gak mau di rumah saja, gak mau, gak enak di rumah saja, gak mau, Mumu mau jalan-jalan, Mumu mau pergi keluar, Mumu merasa seperti di penjara, gak mau di penjara. Enggak mau di penjara. Nah, tadi sudah ketemu si Mumu kan, yang suka mengeluh. Terus dia bilang, gak enak banget di rumah saja, seperti di penjara. Cerita penjara, ada loh yang di penjara, tapi dia tidak sedih seperti Mumu. Kok bisa ya di penjara tapi tidak sedih? Oh, jadi pingin tahu. Teman-teman juga pingin tahu kan? Kita sekarang nonton video di YouTube ya tentang Paulus dan Silas. Tentang siapa? Paulus dan Silas. Ayo kita nonton.
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya
memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Sudah nonton semuanya? Bagus ya ceritanya tentang Paulus dan Silas. Mereka di penjara, tapi mereka tidak sedih seperti Mumu. Mereka bersuka cita, mereka bernyanyi, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mereka berdoa. Lalu apa yang terjadi? Tuhan membebaskan mereka. Wow, keren. Nah, kita juga harus seperti itu. Walaupun sekarang ini kita harus di rumah saja, tidak pergi jalan-jalan, tidak pergi ke sekolah, tidak apa-apa. Kita tetap bersuka cita dan berdoa kepada Tuhan. Ya, teman-teman semua, jangan seperti Mumu yang mengeluh terus, mu ya. Jadi tidak gembira. Semuanya harus tetap bersuka cita karena ada Yesus, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Oke, nah sekarang kita berdoa ya. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berada dalam hidup kami. Tuhan, kiranya kami tetap bersuka cita dan berdoa walaupun di rumah saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa teman-teman semua. Dah. Ayat hafalan hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ayat hafalan hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Shalom semuanya, ketemu lagi dengan Lause Erma untuk saat berkreativitas. Kita buat apa ya kali ini ya? Tema kita bersukacitalah. Jadi kali ini kita akan membuat gantungan emoji sukacita. Jadi setiap kali kalau kita melihatnya kita juga bersukacita. Oke? Nah, gimana cara buatnya? Ikuti terus ya. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita pakai untuk membuat gantungan sukacita. Ada kertas, kertasnya boleh kertas apa saja ya. Kertas warna apa saja juga boleh. Lalu kita akan pakai gunting, spidol, double tape, tali untuk menggantungnya. Talinya juga boleh tali apa saja, nggak usah pakai tali plastik ya. Kebetulan warnanya juga kuning sama seperti warna kertasnya. Lalu ini untuk buat lingkaran ya. Nggak usah pakai aqua cup untuk buat lingkaran besar. Dan ini wadah untuk buat lingkaran kecil. Nah, ini semua alat dan bahannya.
Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah membuat lingkarannya. Ya, jadi pakai sesuatu bisa apa saja. Kalau lause pakai ini ya, semacam botol plastik. Jadi buat lingkaran untuk lingkaran kecil, lalu lause pakai aqua cup untuk buat lingkaran yang lebih besar ya. Lalu kita gunting. Setelah digunting jadi lingkaran, kita pakai spidol untuk menggambar wajah tersenyum. Mata, lalu mulut tersenyum. Mata, mulut tersenyum. Ya, bisa juga yang seperti ini ada giginya. Setelah itu kita ambil double tape, lalu kita tempelkan di bagian belakangnya ya. Nah, kalau lihat baik-baik, satu di bagian sekitar mata, satu lagi di bagian sekitar mulut. Ya. Satu di bagian sekitar mata, satu lagi bagian sekitar mulut. Kemudian kita mau buat gantungannya. Ya, bagi adik-adik yang masih kecil boleh minta bantuan ya orang dewasa untuk mengikatnya supaya bisa jadi tempat menggantungnya. Ya, seperti ini diikat. Nah, jadi deh. Tuh, menggantung nanti. Sekarang kita mau nempel di talinya ya. Buka dulu double tape-nya. Lalu taruh. Kemudian buka satu lagi. Balik. Lalu ditempel. Hup. Jadi deh. Satu lagi ya. Buka double tape-nya. Taruh di belakang tali. Tempelin ke double tape-nya. Lalu buka satu lagi. Kita tempelin. Nah, jadi deh gantungan sukacita kita. Terima kasih.